Oke teman-teman ini, saat ini kita berada ini di lokasi kebun anggota ini, yang sementara ini sedang dilaksanakan proses pemanenan teman-teman. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali petani yang dahulunya menanam komoditas lain dan beralih menanam kelapa sawit. Teman-teman, di video kali ini kami akan coba memberikan alasan menurut saya mengapa banyak petani yang beralih menanam kelapa sawit. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Memang teman-teman, ketika kita melakukan penanaman kelapa sawit dalam waktu 2 tahun, itu kita memang masih dalam proses menunggu untuk bisa dilaksanakan pemanenan. Dan setelah 2 tahun kalau kita menanam bibit unggul, biasanya kita sudah melakukan panen perdana. Dan teman-teman, itulah salah satu mengapa banyak petani yang menanam kelapa sawit, karena masa kita menunggu tidak terlalu lama teman-teman. Dan kelapa sawit ini juga adalah tanaman yang bandel, jadi biar ditanam di segala jenis tanah apapun bisa dia hidup teman-teman. Itu salah satu juga yang membuat banyak petani yang beralih fungsi dari menanam komoditas lain menjadi menanam kelapa sawit. Mungkin teman-teman bisa bercerita, bisa berkomentar di kolom komentar yang menyaksikan video ini, bagaimana di tempatnya teman-teman semua, bagaimana komoditas kelapa sawit di sana. Apakah sudah ada yang menanam kelapa sawit atau bahkan baru mau mencoba menanam kelapa sawit? Kalau di tempat kami terus terang ini dahulunya adalah tempat basisnya lada atau merica. Jadi teman-teman, di tempat kami ini adalah lumbung merica di Kabupaten Berau, di Kecamatan Biatan tepatnya. Tapi nanti di tahun 2023 ini beralih mungkin sekitar 30% saja lagi yang menanam merica, tapi yang sisanya 70% itu sudah beralih menanam kelapa sawit, karena memang kelapa sawit ini bandel, jadi enak, kita tidak terlalu susah untuk merawatnya teman-teman. Oke, jadi kalau kita sudah masuk masa produksi teman-teman, kalau kita menanam bibit unggul 2 tahun sudah masuk sudah masa produksi. Ketika sudah melakukan panen teman-teman, untuk dicairkan hasilnya itu tidak terlalu panjang prosesnya. Jadi ketika sudah ditombak semacam ini atau dipanen semacam ini, langsung bisa dicairkan, langsung tinggal ditimbang langsung dicairkan. Nah itu, jadi itu salah satu daya pikat mengapa orang banyak menanam kelapa sawit, karena masa menghasilkan uang itu atau rupiah itu tidak terlalu lama panjang. Jadi kalau kita sudah panen langsung ditimbang langsung cair. Tidak sama dengan komoditas lain. Kalau kami dulu merica teman-teman, panjang sekali prosesnya. Dipanen dulu, habis itu baru direndam lagi, habis itu baru dijemur lagi, baru bisa dicairkan. Tapi kalau begini, tombak atau panen langsung ditimbang langsung bisa dicairkan. Nah itu salah satu mengapa kami beralih dari tanaman lada menjadi tanaman kelapa sawit. Mungkin teman-teman juga ada yang sama kasusnya dengan di tempat kami ini. Terus terang kalau kami di sini, yang di kampung kami di Karangan ini, di Kecamatan Biatan untuk Kabupaten Berau, dulunya itu 100% menanam lada, sekarang palingan 10% saja teman-teman menanam lada kalau di kampung kami ini. Itu pun kalau ada juga mungkin sudah 2% saja menanam kelapa sawit semua teman-teman. Karena memang kita ketahui bahwa lada ini komoditas tahunan, kita panen itu setahun sekali saja teman-teman. Di bulan 8, 9, 10, 11, 12 sejak ini panen. Setelah itu kita zong lagi teman-teman. Nah itu salah satu juga yang banyak di tempat kami yang beralih fungsi menanam kelapa sawit, karena di tempat kami juga banyak ladanya mati-matian atau banyak kena penyakit. Jadi sudah banyak frustasi, apalagi terganggu lagi dengan harga lada yang sangat rendah, makanya kami beralih fungsi menanam kelapa sawit. Teman-teman, memang untuk kelapa sawit ini ketika sudah melakukan panen kita perdana, 15 sampai 20 hari dipanen lagi. Jadi masa pemanenan itu tidak terlalu lama kita menunggu. Jadi 15 hari ke depan tombak lagi atau panen lagi. 15 hari ke depan tombak atau panen lagi. Jadi masa pemanenan itu tidak terlalu lama atau singkat. Jadi teman-teman, kita untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu tidak terlalu panjang kita menunggu. Baru 15 hari kita panen hari ini, 15 hari ke depan alhamdulillah bisa dipanen lagi. Itu salah satu makanya banyak petani di tempat kami ini yang beralih menanam kelapa sawit. Teman-teman, kalau begini sudah
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hitunglah kalau ini sekitar 5 kilo. Ini bisa sudah sekitar 400 40 kilo teman-teman sudah ini. 9 kali sekitar 40-an kilo sudah. Kalau dikali dengan 2000 itu sudah sekitar 80.000 sudah teman-teman ini. Nah, itu makanya banyak sekali petani yang beralih menanam kelapa sawit. Memang teman-teman ini apapun komoditas yang kita tanam, kalau kita rutin untuk merawat ya tentu mempunyai hasil juga. Tapi memang banyak di tempat kami yang beralih fungsi menanam kelapa sawit. Mungkin juga di tempat teman-teman juga banyak yang sudah menanam kelapa sawit. Silahkan komen di kolom komentar. Kita hanya sebagai petani ini bisa sharing saja, karena memang kelapa sawit ini adalah salah satu komoditas yang memang di negara kita ini sudah berlomba-lomba orang teman-teman untuk menanam kelapa sawit. Karena itu yang dipikirkan tadi, beberapa faktor tadi, dari masa produksinya yang tidak terlalu lama kita menunggu, pada saat pasca panen atau saat panen sudah tidak terlalu panjang prosesnya bisa dicairkan. Makanya banyak yang menanam kelapa sawit teman-teman. Nah, ini salah satu juga mungkin pertimbangan kita. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang menonton video ini yang bingung, ada tanahnya mungkin belum ditanami apapun. Ya, salah satu komoditas yang bisa kita pilih teman-teman adalah menanam kelapa sawit. Apapun itu, walaupun bukan kelapa sawit, silakan, yang penting kita rawat dengan baik. Insya Allah bisa menghasilkan rupiah untuk keluarga kita. Tapi kalau seandainya mau cepat duitnya, bisa menanam kelapa sawit teman-teman. Bisa memikirkan untuk menanam kelapa sawit teman-teman. Kalau kita punya 1 hektar, mungkin hitunglah 1 hektar itu 130 misalnya, 1 hektar. Jadi kalau 1 hektar itu kalau kita menanam bibit unggul ya tidak mati juga, pasti 2 ton itu hasilnya teman-teman. Itu kalau 2 ton kali dengan 2000, 4 juta teman-teman. Itu alhamdulillah, siapa yang tidak mau seperti itu mengalahkan sudah gaji-gaji yang honorer atau yang, apalagi kalau sampai 2 hektar itu mengalahkan gaji PNS teman-teman. Kita sebagai petani itu kelapa sawit itu sudah disegani karena hasilnya memang ngeri, kalah dengan gaji pegawai teman-teman ini. Nah, itu salah satu juga yang menjadi pertimbangan, bisa menjadi acuan bahwa menanam kelapa sawit ini memang banyak sekali sudah yang menanam. Jadi teman-teman mungkin yang mempunyai tanah kosong belum ada tanamannya, mungkin bisa beralih menanam kelapa sawit. Itu sedikit informasi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada gunanya untuk kita semua. Teman-teman silakan yang menonton video ini bisa berkomentar bagaimana di tempat teman-teman semua. Apakah sudah banyak yang menanam kelapa sawit atau belum sama sekali. Silakan, apapun yang teman-teman tanam semuanya pasti mempunyai prospek masing-masing, pasti mempunyai keuntungan masing-masing. Silakan apa saja teman-teman. Terima kasih.